Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang website atau aplikasi yang telah saya bikin dengan menggunakan itu bahasa OOP. Nah, yang ditambah juga memakai create, delete, dan update. Nah, sini yang pertama akan kita bahas yaitu tentang login. Nah, di login sini saya menggunakan session start. Nah, jika dilihat di sini, maka yang akan kita lihat yaitu hanya ada HTML. Jika kita ingin melihat OOP-nya, maka kita harus melihat di log pros atau login proses. Nah, sini itu dengan session start karena kita membuka membuka atau menghubungkan user menghubungkan ID-nya dengan yang lain. Nah, yang pertama itu ada include koneksi PHP, yang kedua itu ada user log. Nah, user log ini yang di mana yaitu ialah kelas. Nah, di sini saya memiliki tiga kelas ya. Nah, yang pertama ini namanya kelas user. Nah, yang di mana di dalam kelas ini adalah semua private. Nah, yang dalam private itu maka akan masuk ke con. Nah, itu setelah itu ada public function construct. Nah, yang terhubung dengan database. Nah, diskon sama dengan DB. Nah, yang di mana semua di database ini akan masuk ke dalam wadah con. Nah, yaitu, setelah itu ada public function login yang di mana memiliki dua parameter. Yang pertama itu parameter email dan password. Nah, di mana parameter email dan password ini akan diambil dari database. Nah, query-nya itu adalah select home user where email. Nah, yang di mana email atau email sama email dan username. Nah, yang di mana ini di sini eh, user itu bebas. Dia mau masuk atau login dengan melakukan atau mengetik yang namanya username atau email. Nah, setelah itu, yang di mana password dan user. Nah, jika user benar memasuki passwordnya, maka yang di return itu adalah user. Entah di mana database-database user maupun yang lama dan yang baru akan tersimpan di user tersebut. Nah, sedangkan jika dia memasuki password yang salah ataupun email yang salah, nah dia akan di return ke nol atau kembalikan ke nol. Nah, setelah itu jika dia memiliki akun, yang pastinya dia akan melakukan namanya registrasi. Nah, registrasi ini sama dengan login tadi, yang di sini hanya ada yang namanya HTML. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, yang pertama yaitu include koneksi PHP. Nah, yang kedua itu include userGis.php. Yang di mana userGis dan userlog ini adalah sama, memiliki kelas yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Nah, yang pertama itu yang pastinya dia akan mengambil namanya kelas database. Nah, yang di mana kelas database ini yaitu tersimpan di koneksi PHP. Nah, yang di mana kelas database ini telah mengambil data yang ada di localhost. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu maka kita akan ke user GIS.
kelas user. Nah, pertama itu adalah public function construct yang dimana diambil dari database. Nah, public function register yaitu memiliki tiga parameter. Nah, yang pertama itu username, email, dan password. Nah, setelah itu query-nya yaitu username, email, password. Nah, value-nya sama username, email, dan password. Oke. Nah, eksekusinya jika dia benar dan username atau email dan passwordnya tidak ada yang sama, maka dia akan kembali ke login dan akan memasukkan kembali dan user akan memasukkan username atau email dan password yang telah dibuatnya. Nah, jika username dan email dan passwordnya udah ada yang memiliki atau sama, maka itu akan ke false. Nah, maka akan muncul kata-kata username atau email atau password tidak bisa tidak bisa sama. Setelah itu kita akan ke kategori. Nah, yang pertama itu sudah pastinya kita di sini eh, akan melakukan session start lagi, di mana dia akan mengambil user ID. User ID, setiap user kan memiliki yang berbeda kan. Jadi dia menghitung atau mengambil dari situ semua database-nya. Nah, di sini memiliki dua kelas. Yang pertama itu ada yang diambilnya itu adalah kelas database. Nah, yang di mana ini sama dengan database. Nah, connect ke finance atau keuangan yang di mana memiliki database baru yang bernama finance. Kelas baru yang bernama finance. Nah, ini kelas finance tadi yang di mana public function get transaction ini yang diambil adalah parameter user ID. Nah, yaitu ada juga public function get transaksi by ID. Nah, di sini maka dia akan mengambil ID transaksinya dan juga user ID yang dimana parameter ID ini adalah primary key dan user ID ini adalah foreign key. Nah, yang ketiga itu ada public function transaction yang dimana mengambil parameter user ID, name, amount, type, dan date. Nah, di sini ada juga public function update transaction yang dimana ADD dan update ini memiliki parameter yang sama. Yang dimana di perbedaannya hanya satu, di ADD transaction itu dia tidak perlu mengambil namanya ID dulu. Nah, sedangkan public itu eh update transaction dia akan mengambil ID transaksinya dan ID usernya. Nah, di sini juga ada public function delete transaction. Nah, yang di mana dia akan mengambil dua parameter. Yang pertama ID user, enggak ID transaksi yaitu primary key. Nah, dan juga ada user ID yaitu virgin key. Nah, ini public function get total user ID di mana dia akan mengambil dari ID user dan tipenya antara pemasukan atau pengeluaran. Nah, oke, di sini kita akan ke kategori terlebih dahulu. Nah, di mana kategori ini menggunakan session start lagi, yaitu untuk melihat user ID-nya. Nah, yang pertama dia akan mengkoneksi PHP.
Nah, dan yang kedua dia akan menginclude namanya user card yang dimana memiliki kelas yang bernama finance. Oke. Nah, di sini dia juga akan menghitung total antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang akan nanti dihitung menjadi saldo. Oke. Nah, di sini kita akan create. Nah, create ini sama juga. Dia akan mengambil kelas database tadi dan kelas finance. Nah, yang di mana akan bersangkut paut dengan yang namanya user ID. Setelah itu ada delete. Nah, delete ini sama. Dia akan mengambil yang namanya user ID. Setelah itu baru update. Nah, di update ini sama juga. Nggak ada yang berbeda. Sama seperti create create kategori atau create transaksi. Oke. Nah, di sini kita akan melihat fungsi-fungsi apa yang sudah kita bikin tadi. Nah, di sini kita akan melihat apakah fungsi yang sudah atau fungsi atau logik yang sudah kita bikin tadi berjalan dengan baik. Nah, di sini kita akan logo terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan bisa melakukan yang namanya daftar. Nah, misalnya Nanda. Nah, setelah itu Nanda 123 Nah, setelah itu kita akan masukkan passwordnya. Nanda 12345 Nanda 12345. Nah, kita akan daftar. Nah, di sini kita sudah membuat akun, maka akan kita masukkan Nanda12@gmail.com, Nanda, Nanda 12345. Oke. Nah, di sini Nanda juga belum melakukan apa-apa. Hmm, dia belum belum melakukan yang namanya transaksi. Nah, di sini kita akan menambahkan transaksi apa yang udah dibeli sama dia dengan secara offline. Nah, maka akan dimasukkan ke dalam sini data-datanya. Mungkin dia akan membeli yang namanya, nah, dia membeli baju. Nah, harga baju tersebut eh, dengan harga 100.000. Nah, yang dimana di sini hanya bisa menggunakan di jumlah ini hanya INT, tidak bisa masukkan yang namanya huruf. Dia hanya bisa masukkan namanya angka. Nah, di sini kita tinggal pilih membeli baju sudah pasti pengeluaran. Nah, di sini kita juga bisa mengatur tanggalnya, tanggal 7. Oke, kita tambah. Nah, oke, di sini sudah berjalan dengan baik. Nah, kita akan mencoba ke edit. Nah, di edit di sini kita bisa merubah apa seperti kita mungkin merubah harganya menjadi 90.000. Nah, setelah itu tanggalnya bisa juga kita rubah menggunakan ini dengan date database. Ya, di database itu dengan tipe date. Nah, oke. Nah, di sini maka total pengeluaran yaitu 90.000. Nah, maka saldonya akan terjadinya yang namanya minus. Nah, di sini kita tambahkan lagi, mungkin di sini kita akan namanya kiriman, kiriman sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini sudah pasti pemasukan. Saya akan mengatur tanggalnya. Oke, nah kita tambah. Nah, berarti di sini akan saldo yaitu total pemasukan dikurang total pengeluaran. Nah, maka akan jadi yang namanya positif ya plus 910.000. Nah, hanya sekian dapat saya sampaikan. Di sini saya juga ngodingnya tidak terlalu banyak dengan logik saya. Saya mendapatkan bantuan dari ChatGPT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.